Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Yahu. Perkenalkan saya, nama Sibuyu SPD, nomor peserta PPG 2015 0234 2076, nomor ujian UKIP 2022 200145. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Deteker periode ke-7 tahun 2022. Pada hari ini Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 071153 Sipawasi, Kecamatan Napulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, di kelas 6 dengan materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 dengan materi pembelajaran penemu yang mengubah dunia. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Pembelajaran pada pagi ini, walaupun cuacanya memang mendukung pada pagi ini agak hujan, dan mudah kita melaksanakan aktivitas kita, yaitu proses belajar mengajar seperti biasa. Di mana pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di SD Negeri 0153 Sipawasi. Dan yang rekam nanti bisa mengikuti dengan baik. Ini ada yang sakit? Iya. Baik. Sebelumnya dulu, saya mau mengupdate anak-anak kami semua, kawan-kawan saya semua. Dengarkan namanya masing-masing ya. Ahmad Freddy Amadaha, Jadi Sri Andani Wasir, Domingo Kandamai, Rumah Iyabul. Baik, berarti satu orang teman kita yang belum hadir, yaitu atas nama Domingo Kandamai Areva. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita dulu bernyanyi sebagai rasa minta syukur kita kepada para pahlawan yang berjiwa nasionalis, yaitu kita bernyanyi dengan judul Halo Halo Bandung. Saya ajak semua anak kami berdiri. Tolong diikuti dan diperhatikan layar yang ada di depan. Kita mau bernyanyi bersama. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa tugas hari ini? Ya. Baik. Terima kasih, silakan dulu. Baik. Terima kasih atas doa yang dipimpin oleh kami berkat. Dan mudah-mudahan kita pada hari ini bisa kita mengikuti pembelajaran dan memberikan berkat pada kita kekuatan yang bisa kita ikuti dengan baik mulai dari awal pertengahan hingga nanti pada selesai pembelajaran hari ini. Semua selalu senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Amin. Baik, anak-anak saya yang saya kasih ini dan saya banggakan pada hari ini, depannya
juga hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Kita mau belajar mengenai tema 3. Karena kebetulan juga di sekolah kita ini ya bukunya sangat terbatas, yang tersedia hanya sampai di tema 3 ini. Kebetulan juga materi kita agak terlalu sedikit, sehingga kita mau belajar tema 3 subtema 1 ya, pembelajaran pertama, yaitu dengan judul penemu yang mengubah dunia. Dalam pembelajaran kali ini kita mau mengupas ya lanjutan dari pembelajaran sebelumnya di tema 2 mengenai materi muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan muatan pembelajaran IPA. Di mana pada materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu membaca teks, eksplanasi, dan juga nanti di materi IPA mengenai rangkaian listrik ya, di mana nanti kita akan coba membahas lebih lanjut mengenai kegiatan yang akan kita pelajari. Tujuannya sekarang atau tujuan pembelajaran ini adalah supaya setiap kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ya. Melalui diskusi kelompok nanti bisa kita tukar pikir ya, kita bisa bertukar pikir mencari ya apa daripada teks eksplanasi dan ciri-cirinya, dan juga nanti sekaligus ya mencari tahu mengenai rangkaian listrik ya, rangkaian listrik baik secara paralel maupun seri. Kita akan coba perhatikan nanti praktik sangat sederhana karena kita juga bisa di sini agak terbatas, sehingga anak-anak nanti saya himbau untuk serius dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada saat ini. Tidak ada dulu yang mau minta izin keluar sebelum kita mulai? Tidak ya? Baik. Sebelumnya coba dibuka buku halaman 1. Sudah ya? Dibuka buku halaman 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Yang ini di atas, penemu yang mengubah dunia. Kita akan coba membaca di sini, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Saya persilakan dulu siapa yang mau membaca dulu pertama kali pada paragraf pertama ini. Ya, di buku ya, bisa dibaca dalam buku. Dan bukunya semua kan? Bisa juga sambil melihat di atas. Ya, ya, begini. Baik, terima kasih. Ya, ini mengenai listrik yang bisa mengubah wajah dunia. Ya, di mana pada saat ini semua apa yang kita lakukan, baik itu di sekolah, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, selalu kita menggunakan yang namanya ini listrik. Termasuk sekarang ini, ya, sangat berpengaruh pada proses juga pembelajaran mengenai listrik ini. Pertama, listrik ini adalah banyak membawa perubahan. Apa perubahannya? Contohnya, di ruangan kita ini, kalau memang tidak ada listrik, ya jelas ini tampilan di atas ini tidak bisa kita lihat. Iya kan? Di rumah, kebanyakan kita adalah sudah masuk aliran listrik yang namanya PLN. Dengan adanya listrik di rumah kita, pertama bisa kita menonton di TV, bisa kita memasak nasi pakai rice cooker, bisa kita memasak air pakai dispenser pemanas air, ya. Ada lagi itu melalui ya, cereng itu kan dicok langsung panas nanti airnya. Dengan ada alat listrik, ya di rumah bisa kita dinginkan makanan-makanan kita melalui kulkas atau freezer. Ya, kalau ada makanan kita yang tidak habis bisa kita simpan di situ. Contohnya ikan, ya kebanyakan kita beli di pasar atau di pekan, tidak sekaligus kita makan atau kita masak, lalu bisa kita simpan dalam kulkas, bisa bertahan 1 hari sampai 2 hari atau lebih. Nah,
itu kepentingan kita, termasuk laptop ini, komputer dan segala macam, ini atau stiker, ya, proyektor, tetap menggunakan yang namanya arus listrik. Siapa yang menemukan itu? Itulah dia. Siapa dia itu? Yaitu Michael Faraday. Si Michael itu, walaupun ada nama teman kalian si Michael, ini dia Michael Faraday. Dia ini adalah seorang penemu listrik. Dari mana dia ini? Yaitu dari Inggris, yang lahir pada tahun 1791. Itu dia. Dari keluarga mana dia? Itu dia dari keluarga miskin. Seperti kita ini. Kita ini semua keluarga miskin. Tidak ada yang kaya di sini. Ya kan? Semuanya adalah keluarga miskin. Mengapa miskin? Nah, kita di sini masih belum maju. Setiap hari tidak ada mobil yang lewat di sini. Hanya satu-satu mobil yang membawa bahan-bahan kondisi. Dan setiap hari ada pesawat, tidak ada di sini, iya kan? Jaringan aja di sini sangat terganggu. Jaringan internet terganggu, iya kan? Itu dia. Dia itu adalah dari keluarga miskin, ya. Seperti kita ini. Mengapa dia bisa menemukan ini? Karena dia adalah mau belajar. Demikian juga dengan anak-anak saya di kelas ini. Jangan karena keadaan kita seperti ini Fajar, kalau semangat belajar, semangat belajarnya, ya jangan pikir bahwa saya ini tidak bisa hidup lebih baik di hari ke depan. Tidak bisa, asalkan kita ada usaha. Seperti si Michael ini, Michael Faraday, ya, dia ini adalah berasal dari keluarga miskin. Tapi apa yang dilakukan itu dia terus berjuang. Nah ini dia terus berjuang. Apa dia perjuangkan ini? Berjuang dengan keras dan semangat pantang menyerah. Itu namanya kita dia. Harus berjuang keras dan jangan menyerah dengan keadaan. Saya berikan motivasi kepada anak saya semua. Karena saya mau kalian semuanya berhasil. Jadi orang yang berhasil. Jangan lihat latar belakang. Contohkanlah ya penemu listrik kita ini, yaitu si Michael Faraday. Dia bisa walaupun dia berasal dari keluarga miskin. Itulah dia. Bagaimana caranya? Yaitu dia membuat alat sederhana. Dengan alat sederhananya kita akan coba nanti kupas lebih lanjut ya. Kita baca secara bersama biar kita paham. Mulai. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat menambah isi pada media bergerak. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Itu dia. Itulah pengertian daripada arus listrik, yaitu merupakan gelombang elektromagnetik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima berbagai daerah. Itu dia, dialirkan melalui kabel. Ini di jalan di depan kan ada kabel-kabel itu. Kabel yang di atas itu yang tiga itu, yang tidak mempunyai kulit itu, yang di atas itu adalah arus tinggi, bertegangan tinggi. Kita tidak bisa memegang itu. Ya, arusnya tinggi. Ya, sehingga dialiri melalui gardu-gardu atau trafo-trafo. Maka dari trafo nanti baru dialiri ke rumah-rumah penduduk. Karena melalui trafo itu nanti dibagi di situ. Ya, dibagi arusnya. Karena arus di atas itu tegangan tinggi. Tidak bisa kita langsung ambil dari kabel itu langsung ke rumah, tidak bisa. Karena arusnya sangat tinggi. Pembangkit listrik banyak sekarang. Ya, ada yang disebut dengan PLTS. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itu dia juga bisa hidup menghasilkan energi listrik
sehingga bisa nanti menjadi bentukan nanti seperti di daerah sini, ada itu di daerah gunung ya, pakai solarnya di atas, ditampungnya energi panas mata, disimpannya, ada baterainya di dalam, sehingga nanti malam bisa dicok, lampu bisa hidup. Itu adalah termasuk pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga surya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Ada dua jenis rangkaian, ada rangkaian seri dan ada juga rangkaian paralel. Kita coba nanti melihat lebih jelas. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Kita menggunakan rangkaian paralel. Ini kita bisa lakukan. Sementara di kelas lain masih hidup. Mengapa? Karena sudah dipotong-potong dia, sudah disambung. Setiap titik menggunakan cakram. Di sini bisa hidup, di sana mungkin masih belum tentu kita pastikan apakah sudah berkehidupan atau masih itu dia. Kebanyakan yang dipakai di rumah adalah rangkaian karena tidak mungkin di dalam satu rumah hanya satu hubungan. Kalau dimatikan semua mati lampu semua, di kamar mati semua, di ruang tamu mati, di dapur mati, tidak mungkin kan? Mana yang kita rasakan gunakan contohnya kalau kita tidur di malam hari, jelas di kamar itu tetap di ruang tamu bisa kita di dapur bisa kita, sehingga lebih sering kita menggunakan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Ini dia, sudah saya bahas sini ya, lampu senter kita. Ini kebetulan ini adalah saya bawa alat sederhana karena di daerah kita ini sulit sekali. Dua lampu saja sudah berapa hari saya tanya untuk dibeli tidak ada di sini. Ini saja senter saya di rumah saya usahakan saya ambil lampunya untuk bisa menjadikan praktek buat anak-anak kami. Ini rangkaian seri ini, ya karena dia bersambung. Ketika rangkaian ini disambungkan, maka ini bisa hidup. Ini, bukan hidup. Berapa dia bisa hidup? Siapa yang tahu? Ya, betul kan? Kenapa? Disambungkan talinya, atau kabelnya. Mengapa bisa menyala dia? Ya, karena dia mempunyai arus listrik. Ada arus listrik di sini. Dalam baterai ini ada arus. Kalau tidak ada arus, lampu ini jelas tidak akan tidak menyala. Itu dia. Saya lepas ini, maka ini panas. Inilah bisa kita contoh nanti di rumah ya. Masih sudah saya siapkan ini. Ini peralatan yang sangat sederhana. Ini baterai di dalam hanya 4 buah. 2 buah saja pun bisa. Ya. Sehingga bisa kita praktekkan nanti lebih jelas dulu di rumah. Saya tidak bisa menggunakan rangkaian paralel karena bahan terbatas. Buang pun sulit sekali sekarang tidak ada yang menggunakan. Ini saja ya rumah. Ini tadi senter di rumah saya bongkar semua untuk mengambil bola ini. Itulah buat anak kami. Nah ini dia. Ini kutub negatifnya di dalam, yang halus ini positifnya. Jadi saya buka karena saya tutup. Yang penting yang halus di baterai itu adalah kutub negatif. Yang ada ujung-ujungnya itu kan? Itu adalah kutub positif. Jangan dibalik, jangan berhadapan. Harus sejajar, maka nanti bisa hidup. Ini ya. Ini nanti bisa kita gunakan di rumah. Seandainya PLN ini padam, ini ya. Kami jadi bersifat bergunakan. Ini bisa tahan ini satu hari. Itu menyangkut pertama ya kan? Ya bang, itu. Nah ini, baik. Inilah rangkaian seri. Rangkaian paralel. Ini tadi ya. Saya kasih nanti contoh rangkaian paralel melalui video.
Betapa pentingnya peran istri bagi kehidupan manusia. Tanpa istri, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan istri dalam kehidupan sehari-hari. Memang sudah bebas kita gunakan dari istri. Tanpa istri, jelas pekerjaan kita akan terganggu. Namun dikatakan di sini kita harus juga menghemat listrik. Menghemat listrik menyelamatkan bumi. Mengapa? Karena sumber penggerak dari arus listrik ini adalah mesin. Mesin ini bisa dikerjakan menggunakan minyak. Baik bensin, pertalite, solar, dan lain sebagainya. Minyak bumi itu dalam kelamaan sudah jelas membara. Maka saya sarankan kepada anak saya, kalau ada listrik kita di rumah yang kita tidak gunakan, seandainya contohnya siang hari ada lampu masih menyala, tolong dimatikan. Biar arus itu tidak cepat habis. Ya, contohnya TV, televisi di rumah tidak ada yang menonton, jangan biarkan saja, dimatikan atau dipadamkan biar tidak menyala dia dan menghemat arus. Di dalam teks tadi ada yang disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Ya. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti, pembaca umum atau tidak terbatas pada orang tertentu saja. Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEDI. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Semua informasi. Iya, baik, bagus. Belakang, yaitu semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Artinya sesuai dengan keadaan, ya, itu teks eksplanasi. Sesuai dengan keadaan tersebut. Nah, itu nomor 3 baca ini. Iya, bagus. Untuk teks terdiri dari 3 jenis. Apa itu? Pernyataan umum, ya. Kedua, urutan penjelasan atau kausal, dan ketiga adalah interpretasi. 4, baca. Baik. Sebelum kita lanjutkan dulu, saya mau konfirmkan. Sudah saya perhatikan tadi yaitu mengenai rangkaian studi dan tidak sempat saya buat rangkaian paralel. Maka pada kesempatan ini kita akan menonton sebuah video yang nanti bisa kita tiru, kita bisa praktekkan di rumah masing. Lihat. Para
kuning 9 menit. Sambungkan kabel berukuran sebesar meter ke dua unit fusing dan langsung pasangkan lampunya. Pasangkan kabel sebesar meter pada salah satu unit coklat, kemudian pasangkan baterai ke tempat dudukan baterai. Nah, setelah itu barulah kita bisa memulai rangkai kabel, dimulai dengan meletakkan kabel 25 cm pada permukaan selotip seperti ini. Kedua ujung kabel dilekatkan dengan selotip supaya rata dan tidak bergerak. Ujung kabel dari satu selotip untuk menyambung dengan potongan kabel yang lain. Setelah itu, sambungkan satu ujung kabel baterai dengan cakar. Pastikan semua potongan kabel tersambung. Nah, ini dia rangkaian listrik paralel. Sudah selesai. Saatnya menyalakan saklar pada posisi hidup. Ternyata berhasil karena kedua lampu menyala. Setelah menyala, kita coba memutuskan salah satu lampu dan memisahkan salah satu ujung kabelnya dari rangkaian. Nah, lampunya langsung padam, tetapi lampu yang lainnya masih tetap menyala. Kita sambungkan lagi kabelnya, lalu kita coba memutuskan listrik ke lampu lainnya. Hasilnya juga tetap sama. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel yaitu terang lampu satu dengan lampu lainnya sama, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan kabel dan rangkaian yang banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Sangat sederhana cara membuat rangkaian listrik secara paralel. Kira-kira ada yang ditanya anak saya semua? Ada? Tidak ya? Baik. Untuk memastikan penguasaan kita pada saat ini, saya akan coba membagikan LKPD. Ya, ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Silakan dulu dibagi kelompoknya sesuai dengan pembagian. Ini kelompok apa? Lagi ini kelompok. Oke, hasil kelompoknya sudah siap semua kan? Mari saya ajak sekarang kelompok mawar ya. Kelompok mawar kalian. Kelompok mawar maju ke depan. Satu orang saja untuk mempresentasikan, membacakan masing kerja kelompoknya. Depan, yang lain tolong perhatikan ya. Ya. Baik, tekan. Baik, sudah dijawab kelompok mawar itu nomor 1 dan nomor 2. Sekarang saya silakan pada kelompok Andrea untuk menampilkan hasilnya pada nomor 3 dan nomor 4. Siap-siap nanti kelompok Melati menampilkan jawaban soal nomor 5. Silakan. Dengarkan ya. Dibaca soalnya dan jawabannya. Paragraf 3A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawaban. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di pintu untuk saklar. Kemudian, colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawaban. Manfaatnya yakni dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, dan kipas angin. C.
Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawaban: rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan paralel disusun secara berderet. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawaban: penggunaan rangkaian seri pada lampu senter bisa membuat nyala lampu senter lebih terang dan tetapi baterai cepat habis. Baik, terima kasih tepuk tangan. Silakan nomor 5. Yang lain kau menggunakan. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawaban: ada yang berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat berhemat tanpa listrik. Jadi lebih baik menggunakan listrik sendiri. Baik, oke. Sudah saya nilai KPD-nya dan hasilnya untuk kelompok melatih 100. Tepuk tangan. Ini ya, kelompok melatih. Bagus. Terus kelompok mawar juga mungkin yang sama itu 100. Tepuk tangan. Kelompok anggrek nilainya 95. Tepuk tangan. Sedikit jangan berbeda namun semuanya hasilnya adalah baik. Oke. Seterusnya kita akan menguji pengetahuan kita masing-masing. Ya, tolong dikerjakan ini masing-masing ya. Oke, ini tugas ya, evaluasi secara mandiri. Kalau dikerjakan kita sedikit 5 menit saja, karena soalnya tidak begitu banyak dan 5. Jangan lupa ditulis nama ya. Baik, yang sudah siap ditulis namanya, tolong diserahkan di depan. Jangan lupa tulis nama ya. Semuanya siap ya. Pasti kalian mengerti apa yang saya sampaikan saat ini. Memang materi pembelajaran kita sudah bisa dipahami secara keseluruhan. Saya bagikan Chelsea Fianjani 100. Tepuk tangan. Dan si Fajar 90. Tepuk tangan. Kita sudah bisa memahami ya materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai ya penemu yang mengubah dunia, yaitu termasuk tadi yaitu siapa penemu listrik adalah Michael Faraday. Dia berasal dari Inggris dan berasal dari keluarga miskin. Dia bisa menemukan sebuah listrik dengan melaksanakan sebuah percobaan sederhana, sehingga sampai sekarang listrik ini digunakan oleh manusia yang ada di seluruh dunia. Rangkaian listrik yang kita kenal tadi ada 2, yaitu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ya, setiap rangkaian ini ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan tadi rangkaian seri? Siapa yang tahu? Kelebihan dari rangkaian secara seri. Begini. Ya. Iya, sedikit atau tidak banyak menggunakan kabel. Benar? Betul. Yang kelemahan daripada rangkaian seri juga. Kelemahan ada sih? Oh, coba. Iya, bagus. Benar? Ini masuk. Artinya kalau ada panel lampu yang disusun secara seri, kalau dimatikan, semua lampu akan padam secara serentak. Ada juga kelebihan daripada rangkaian paralel. Siapa yang tahu? Sini. Apa kelebihan tadi? Rangkaian secara paralel?
Apa bekal? Cuk. Waduh. Siap, apa tadi? Ada yang bisa membantu mereka? Oke, sebaiknya banyak kelebihan dan yang kemarin sudah Jika satu mati lampu, jika dimatikan satu lampu, satu lapar, maka cuma satu mati. berarti lampu yang lain masih tetap hidup atau menyala. Itu kelebihannya. Kalau kita mematikan lampu di ruangan ini, satu ya satu saja tidak ikut mati di ruangan lain, karena dia sudah disusun secara paralel. Apa kelemahannya? Absen tahu apa kelemahannya tadi? Hah? Itu kelebihan, kelemahan, ada kelemahan, dia ada kelebihan dalam pakai kalau kita gunakan secara paralel. Menggunakan banyak hal. Apa? Apa bekal? Berdiri. Iya, menggunakan banyak kabel karena kabel itu dipotong banyak, iya kan? Ada yang kecil-kecil, ada yang pendek, ada yang panjang. Itulah kelemahannya. Sehingga kalau kita menggunakan kabel yang banyak, berarti ya, pengeluaran kita semakin banyak juga. Baik, demikian saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, itu tadi contoh referensi dan paralel sudah kita lihat di laptop tadi, bisa kita coba nanti di rumah masing. Itu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena semua tidak ada lagi yang ditanya, ya. Maka kita akan bernyanyi, ya. Bernyanyi yaitu lagu dari Sabang sampai saya tanya semua berdiri. Kita bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu sebagai rasa nasionalisme kita menghargai jasa pejuang-pejuang bangsa, di mana kita sampai saat ini telah memperoleh kemerdekaan. Baik. Baik, terima kasih. Silakan rapikan bukunya, masukkan dalam tas karena kita mau pulang.